rencana Allah untuk menggenapi nubuatan saudara-saudara Yesus lahir. Maria itu tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi itulah rencana Allah menggenapi Yesus datang lahir di dunia ini buat saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, Maria secara manusia khawatir, takut dengan keadaan seperti ini. Tetapi yang dia alami di sini dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Luar biasa ketika Maria memperoleh kasih karunia di hadapan Allah, mujizat terjadi saudara-saudara. Dia melahirkan sang juru selamat, sang penebus dosa yang nantinya menyiapkan buat saya dan saudara tempat yang kekal, tempat yang senang bagi setiap orang yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara dan saya, biar di hari kelahiran Yesus, biar kita akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Maria, kasih karunia Allah menjadi bagian saya dan saudara saat ini. Kalau kasih karunia Allah akan menjadi bagian saudara dan saya, akan kita alami pada saat ini saudara-saudara, mujizat terjadi. Seperti firman Allah di dalam ayat 30 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, kita boleh melihat bagaimana kelahiran Yesus yang luar biasa saudara-saudara. Tetapi Allah bekerja dahsyat yang luar biasa. Seperti waktu lalu saya katakan, tidak ada satupun yang bisa mengalami pekerjaan Allah yang dahsyat di dunia ini saudara-saudara. Sehingga dalam hidup kita sebagai orang percaya saudara-saudara, kita belajar ketika kasih karunia yang dialami oleh Maria akan dialami oleh kita sebagai gereja Tuhan. Tidak perlu takut dengan apapun juga, karena Allah beserta saya dan saudara. Allah beserta keluarga kita, Allah beserta pekerjaan kita, Allah beserta di dalam sekolah kita, Allah beserta di dalam usaha bisnis saudara dan saya, karena kuasa Allah tidak terbatas. No limit buat saya dan saudara. Kasih karunia itu dia kiranya nyata dalam hidup saya dan saudara. Apa yang kita gumuli dan apa yang kita butuhkan dalam hidup saya dan saudara di hari-hari ini, dia akhirnya minta kasih karunia Allah tetap menjadi bagian saya, menjadi bagian saudara, menjadi bagian kita semua, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya saudara-saudara. Ayat berikutnya saudara-saudara, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud pada leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunannya Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Luar biasa saudara. Waktu yang lalu saya menyampaikan bagaimana Raja Herodes menghalangi kelahiran Yesus, tetapi saudara-saudara, kuasa dan rencana Allah, tidak ada satupun manusia yang berkuasa sekalipun di dunia ini yang bisa menghalangi rencana Allah untuk kelahiran Yesus yang ada di dunia ini. Begitupun juga saudara dan saya, kita akan mengalami kasih karunia Allah yang luar biasa dahsyat akan terjadi buat saya dan saudara. Sehingga saudara-saudara, kita melihat bagaimana kasih karunia Allah dinyatakan, dialami oleh seorang ibu saudara-saudara Maria.
Saudara-saudara, pada waktu itu Tuhan percayakan dia boleh melahirkan Yesus. Tetapi bukan karena hubungan sebagai manusia, tetapi karena oleh Roh Kudus. Sehingga terjadi mujizat Allah, terjadi kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu saudara-saudara, untuk kita mau melihat kuasa Allah terjadi dahsyat dan luar biasa, jangan pakai kekuatan kita sebagai manusia, jangan pakai akal kita sebagai manusia, tetapi apa yang saudara dan saya lakukan saudara-saudara, minta kekuatan Roh Kudus memenuhi hidup saya dan saudara. Ketika kita minta kekuatan Roh Kudus memenuhi hati saudara dan saya, akan tergenapi tema kita pada siang hari ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Adakah yang bisa melawan kekuatan kuasa Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara? Roh Kudus itu adalah roh penolong. Roh Kudus itu adalah roh yang akan membantu kita ketika kita dalam kelemahan, ketika kita tidak punya jalan keluar. Oleh sebab itu jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan logika kita, tetapi andalkan Roh Kudus, andalkan kekuatan Allah, andalkan hikmat Allah, andalkan kuasa Allah dalam hidup saya dan saudara, sehingga nyata firman Allah dalam hidup kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, Maria itu orang biasa seperti saya dan saudara. Dia juga putri desa, saudara-saudara, yang tidak tahu apa-apa. Tetapi ketika Allah menyatakan kuasa dan firman-Nya di dalam hidupnya, dia mau menerima apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupannya. Kita baca lagi ayat-ayat berikutnya, saudara-saudara. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Saudara, luar biasa. Sebagai manusia, barangkali Maria itu khawatir, takut. Kok dia belum punya suami, tetapi dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi saudara tahu, luar biasa pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus. Kata malaikat, itu bukan karena hubungan suami istri sebagai manusia, tetapi itu karena Roh Kudus. Coba perhatikan ayat selanjutnya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Saudara, ketika Roh Kudus turun menaungi Maria, dia mengandung karena Roh Kudus yang menaungi dia. Bukan karena hubungan suami istri secara daging, tetapi Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menaungi turun menjadi bagian daripada Maria, terjadilah mujizat Allah, saudara-saudara. Tidak ada hubungan suami istri secara daging, tetapi terjadilah karena kuasa Allah. Oleh sebab itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Roh Kudus turun menjadi bagian saya dan saudara, apa yang dialami oleh Maria, saudara-saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Minta Roh Kudus,
turun menaungi hidup saya dan saudara. Minta Roh Kudus turun menaungi anak-anak kita, keluarga kita, pekerjaan kita, sekolah kita, masa depan kita, saudara-saudara, usaha bisnis kita, saudara-saudara, akan terjadi mujizat. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seperti yang dialami oleh Maria, saudara-saudara. Di sini dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, biar kiranya di setiap kehidupan kita, langkah hidup kita, minta pimpinan Allah Roh Kudus. Kadang kita tidak mampu, kadang kita tidak kuat, kadang kita tidak sabar, tetapi minta pimpinan Allah Roh Kudus memenuhi hati kehidupan saya dan saudara, sehingga ketika kita tidak kuat, ketika kita susah, ketika kita lemah, Roh Kudus turun menaungi hidup saya dan saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan kepikiran kita. Saudara tahu, walaupun kita kuat sehat, ada segala-galanya. Kalau hati kita tidak enak, kepikiran kita melayang, apa yang dirasakan saudara-saudara? Semua kita yang ada, rasanya hampa di dunia ini. Tetapi kalau hati kita tenang, kepikiran kita senang, saudara-saudara, luar biasa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan kepikiran kita di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita akan mengalami firman Allah yang hidup berkuasa menjadi bagian kita di dalam ayat tema kita, saudara-saudara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berapa banyak di antara kita yang bergumul atau mengalami sampai pada saat ini kita pikir, oh tidak mungkin. Ada banyak hal yang kita pikir, Tuhan tidak mungkin, dan saat ini sampai saat ini saya sudah berkali-kali berdoa meminta kepada Tuhan, tetapi saya merasakan semua tidak mungkin. Saudara tahu, itu kepikiran kita, itu logika kita sebagai manusia. Firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah itu berkuasa. Baca lagi ulang saudara-saudara ayat ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau firman Allah bisa berkata sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu akan terjadi buat saya dan saudara. Kalau kita masih mengalami hal-hal yang barangkali belum menjadi kenyataan, itu masih kepikiran kita. Harus kita masukkan dalam hidup kita kepikiran Allah, program Allah, kemauan Allah dalam hidup kita, sehingga nyata. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena firman Allah berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau kita berpikir, tidak mungkin, jadilah seperti imanmu. Tetapi firman Allah ini ya dan amin. Saya sering kali katakan di hari-hari ini, saudara-saudara, menurut kita, iman kita ini harus kuat. Mengakhiri tahun ini, kuat saudara-saudara, kuat, jangan goyah. Karena apa? Banyak prediksi dunia yang memberi ketakutan dalam hidup kita. Karena tahun-tahun yang akan datang, saudara-saudara, tahun-tahun yang sulit, tahun-tahun yang sukar. Tetapi saudara tahu, firman Allah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dunia boleh berprediksi tahun 2023 banyak kesulitan, banyak kesukaran, banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, menakutkan. Tetapi dengan iman kita boleh berkata, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Segala kesulitan, segala prediksi itu bisa terjadi, tetapi itu tidak akan kita alami sebagai orang percaya kepada Tuhan. Amin. Dan kita alami kuasa, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
mengaminkan saudara-saudara. Takut mau mengaminkan? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Percaya saudara-saudara. Kita ditantang oleh firman Allah saat ini. Tetapi kita harus bangkit iman percaya kita untuk menyatakan sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Perkatakan dengan iman, Tuhan, saya sudah mengalami sepanjang tahun 2022 atau sudah bertahun-tahun ada pergumulan saya yang belum terjawab, yang belum saya melihat. Saudara, barangkali kita masih memakai logika kita, memakai hati kita. Untuk apa saudara-saudara kurang mempercayai kemahakuasaan Allah? Saat ini Allah menantang kita dengan kebenaran firman Allah. Praktekkan firman Allah, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Segala sesuatu yang menghalangi kuasa mujizat Allah, segala sesuatu yang menghalangi berkat Allah, pertolongan Allah dalam hidup saya dan saudara di dalam nama Yesus akan lalu sesuai dengan iman percaya kita. Karena firman Allah berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Oleh sebab itu biar kita beriman di dalam Tuhan, sungguh di dalam Tuhan, bahwa sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Saudara, luar biasa saudara-saudara. Jadi kuasa Allah dinyatakan bukan hanya untuk Maria, tetapi saudaranya juga Elisabet, yang semua barangkali orang yang kenal mereka katakan Elisabet itu mandul. Tetapi sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Di sini ayat 36 perhatikan saudara-saudara. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, minta Roh Kudus menguasai hati dan kepikiran kita. Sebab kadang-kala kita sebagai manusia, bukan Roh Kudus yang menguasai hati kepikiran kita, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, saudara-saudara. Kita lebih terpengaruh dengan lingkungan yang ada, dunia yang ada, yang hanya menghalangi berkat dan mujizat Allah, sehingga iman kita kendor, sehingga iman kita saudara-saudara lemah, saudara-saudara, sehingga iman kita tidak kuat, sehingga tidak terjadi sampai pada saat ini. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Elisabet pun saudara-saudara mandul, dia melahirkan di masa usianya yang tua. Karena apa? Kuasa Allah menaungi Maria, kuasa Allah yang sama juga menaungi Elisabet, dan kuasa Allah yang sama juga akan menaungi semua kita, gereja Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga kita akan mengalami benar bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil akan kita alami di hari-hari ini. Sekalipun prediksi dunia sulit, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan ada jalan keluar. Bagi Tuhan ada mujizat. Bagi Tuhan ada kesembuhan. Bagi Tuhan ada berkat akan dicurahkan. Dan tidak akan dibatasi oleh apapun juga yang ada di dunia ini. Jadilah itu iman dalam hidup saya dan saudara. Bangkitkan iman percaya kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga kita akan melihat pemulihan terjadi, berkat Allah tercurah, mujizat Allah menjadi bagian saya dan saudara, mewarnai kehidupan kita pribadi, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara, usaha pekerjaan kita, bisnis kita, saudara-saudara. Sebab bagi Allah
Ayat 7, saudara-saudara, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, maukah kita sepakat seperti Maria? Perkataan Maria di dalam ayat ini, saudara-saudara, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara, coba kita mengalir sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Biar kita berkata, Tuhan, biar jadi dalam hidup saya, keluarga saya, anak-anak saya, pelayanan saya, pekerjaan saya, usaha bisnis saya, sekolah saya, jadi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan apa yang kita inginkan. Seringkali kita inginkan luar biasa, bagus, baik, saudara-saudara. Tetapi tahukah kita, keinginan Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih nikmat, jauh lebih menyenangkan rencana Allah buat saya dan saudara. Biar jadi dalam hidup kita bukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang suami inginkan, bukan apa yang istri inginkan, bukan apa yang anak-anak inginkan, bukan apa yang orang tua inginkan, tetapi jadi dalam hidup kita apa yang Tuhan inginkan, sehingga akan terjadi mujizat Allah. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukan hanya Maria yang mengalami hal tersebut, bukan hanya Elizabeth yang akan mengalami, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, bagi setiap orang yang berkenan kepada Tuhan, bagi orang yang mau menjadi penurut-penurut kebenaran firman Allah, kita akan alami kehebatan kuasa Allah dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, buka hati kepikiran kita, buka paradigma kita yang benar-benar yang berkenan kepada Tuhan, yang benar-benar mengalir sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara-saudara. Kadang-kadang sulit, bertentangan dengan keinginan daging kita, sulit, saudara-saudara. Kita sudah enak, sudah ada di dalam zona nyaman, enak dengan keberadaan kita, dengan keinginan daging kita. Tetapi saya katakan tadi, saudara-saudara, kita sudah enak, tetapi rencana Allah jauh lebih enak, jauh lebih indah, jauh lebih mulia, jauh lebih menyenangkan dari apa yang menjadi rencana kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, berserah kepada Tuhan. Semua kita tidak ada terkecuali belajar berserah kepada Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan, belajar menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan, mujizat Allah dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan di atas segala-galanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di hari Natal ini, saudara-saudara, kita memperingati hari kelahiran Yesus, hari kelahiran Sang Juru Selamat, hari kelahiran Sang Penebus dosa. Firman Allah berkata, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau di tahun yang lalu, tahun yang akan kita tinggalkan ini, barangkali kita terlalu banyak pakai logika kita, pakai hati kita. Sekarang kita mau belajar mengalir sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita belajar berserah kepada Tuhan, sehingga ketika Allah sudah memberkati kita di sepanjang tahun 2022, Dia akan tambahkan lagi berkat-berkatnya. Dia akan buka lagi jalan-jalan yang baru buat saya dan saudara. Dia akan tambahkan lagi mujizat Allah terjadi dalam hidup saya dan saudara. Karena pertolongan, kuasa, berkat dan mujizatnya tidak terukur, tidak terbatas dengan kemampuan kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, renungkan kebenaran firman Allah, sebab bagi Allah
tidak ada yang mustahil. Apa yang kita doakan di hari-hari ini, apa yang kita inginkan di hari-hari ini, perkatakan dengan iman. Di tahun 2022, Christmas tanggal 25, di tempat ini kita mengimani, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil akan terjadi. Apapun yang kita gumuli, kita sebutkan saudara-saudara. Barangkali untuk usaha bisnis kita, untuk pekerjaan kita, untuk anak-anak kita, untuk istri, suami kita, apapun saudara-saudara, imankan di hari Natal ini. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bukan hanya Maria yang akan mengalami saudara-saudara, tetapi kita pun akan mengalami, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil terjadi dalam hidup kita, asal kita menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Sehingga dalam hati kita saudara-saudara bisa berkata seperti apa yang dikatakan oleh Maria, saudara-saudara, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah kepadaku menurut apa yang Yesus mau. Jadilah kepada anak-anakku menurut apa yang Tuhan mau. Jadilah dalam keluargaku apa yang Tuhan inginkan dan bukan apa yang kita inginkan. Oleh sebab itu kita berserah kepada Tuhan, biar jalan Tuhan yang akan kita ikuti. Kita mengalir sesuai dengan kemauan Tuhan, sesuai dengan jalannya Tuhan, sehingga kita akan mengalami firman Allah yang hidup, berkuasa. Kita alami dalam pribadi kita, keluarga kita, dimanapun kita pergi dan berada, nyata. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan kita akan bersaksi betapa hebat kuasa Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri dan renungkan firman Allah ini. Haleluya. Pelayan-pelayan Tuhan, pelayan Allah, coba kita sama-sama datang di depan. Firman Allah sudah disampaikan. Bagaimana mujizat dan kuasa Allah yang sudah dialami oleh Maria ketika Allah mau menggenapi nubuatan jadi firman-Nya bahwa Maria akan melahirkan Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai penebus dosa saya dan saudara. Terjadilah mujizat Allah, kuasa Allah ketika Roh Kudus turun menjadi bagian daripada Maria. Itu pun juga saudara-saudara, ketika Roh Kudus turun menaungi hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mujizat Allah akan terjadi. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kita akan nyanyikan pujian penyembahan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita masih berdiri.